Apalagi Gri. Keren tuh Gri, video yang sebelumnya Amin Rais. Gitu dong. Bosen Hasto melulu, nggak ada hasilnya bahas Hasto melulu. Ya. Yeah. Keren tuh video sebelumnya bahas Amin Rais, ya. Karena ya selama ini nggak pernah muncul, ya muncul dengan narasi-narasi yang berbeda. Keren kan? Kalau begini kan ya nggak itu aja lah. Itu lagi. Sekarang apa lagi ini Gri? Awas lo ya. Kalau kembali ke pembahasan Hasto, gua emoh. Serius Gri, nggak bercanda nih. Kalau lu bahas Hasto lagi hari ini, pokoknya gua emoh. Terkecuali ada yang baru dari Hasto, bolehlah. Apalagi lagi viral nanti misalnya, saya nggak tahu apa kasusnya. Dipanggil KPK lagi, terus ditahan, nah itu kan oke lah itu. Tapi kalau sekarang udahlah, aduh capek. Gitu-gitu aja nggak ada hasilnya. Yaudah, sekarang saya akan lanjut bahas Amin Rais lagi. Ya. Serius lu, serius. Sama yang tadi, beda lah, masa sama? Ya enggak aja lah. Apalagi memang ada apa Amin Rais? Ya dia menyebut sih ada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang negara yang luar biasa katanya. Dia sebut nama-nama. Lah ini oleh Amin Rais dianggap pejuang-pejuang bangsa katanya. Serius Gri? Ya makanya menurut saya ini menarik, makanya saya angkat ini. Siapa Gri? Syahrir? Bukan. Bung Karno? Bukan. Siapa? Soeharto yang kemarin disebut Bapak Pembangunan, presiden kita? Bukan. Terus siapa Gri? Ada deh. Lu mas lalu gitu? Ada, ilmu botong. Ada. Lah ya sabar kenapa sih? Tunggu aja pembahasannya, duduk sambil ngopi, sambil nonton gitu loh. Buru-buru amat. Lu sambil mikir ya kiri ya. Kok tahu sih? Ya kelihatan lu ngolor-ngolor pembicaraan, kelihatan sih pandangan lu kayak sambil mikir. Sial, gerak-gerik gua udah ditebak semuanya. Ini netizen luar biasa ini, apa banget sama gerak-gerik gua. Gua sambil mikir aja dia tahu deh. Aduh, habis gua nggak bisa mikir lagi ini. Ya, ada banyak tokoh yang menurut Amin Rais itu adalah pejuang-pejuang bangsa dan patut didukung dan diapresiasi. Siapa itu? Cekidot. Data-data dan gratifikasi Mulyono sekeluarga saya yakin dimiliki oleh Mas Ubedillah Badrun, Maran Batubara, Refli Harun, Zainal Mukhtar dari UGM, Boyamin Saiman, Koordinator MAGI, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini adalah the cream of the nation. Mereka sebagian dari putra-putra terbaik bangsa. Karena itu mereka perlu dilibatkan untuk menguliti Mulyono. Jadi segeralah think big, start small, act now. Mulyono kita push terus agar segera tenggelam dan tidak akan muncul lagi. Puas lu, dengerinnya puas nggak lu? Kalau udah puas ya udah langsung gua tutup nih. Puas nggak? Nggak usah dibahas kalau udah puas. Jangan Gri, lu tega amat nih bikin orang penasaran sih. Ya dibahas lah. Mana kita tahu putra-putra terbaik bangsa. Ini orang normal nggak sih? Kalau nama-nama tadi yang disebut oleh Amin Rais disebut adalah putra terbaik bangsa yang bisa membantu mengkuliti Mulyono dan menenggelamkan Mulyono ke rawa-rawa sejarah.
Jadi gue kebayang hari raya korban gitu ya, kakinya diikat itu, dikulitin gitu. Nah, kata Amin Rais ini adalah orang-orang putra terbaik bangsa yang bisa membantu mengkuliti Mulyono. Luar biasa kan? Satu, Ubaidillah Badrun. Ini kelahiran Karangampel Indramayu. Saya nggak usah bahas satu-satu ya, nanti kepanjangan. Karena ya yang disebut oleh Amin Rais, tokoh atau putra terbaik bangsa. Kita udah tahu juga persis sepak terjangnya mereka. Ya, walaupun Amin Rais menyebut ini, ya yang bersangkutan juga nggak tahu apa yang dimaksudkan oleh Amin Rais. Ya, tapi karena disebut, ya gua ikutan ya libatkan sekalian gitu. Putra terbaik bangsa adalah Ubaidillah Badrun, kemudian Marwan Batubara, yang kemana-mana, di mana-mana ada. Kamu lihat ya wajah-wajah Marwan Batubara. Kita tahu ya, di mana ada Said Didu, di situ ada Marwan Batubara. Udah hafal banget gitu ya. Nenteng tas, nyelempang begitu. Di mana ada kumpul-kumpul, di mana ada kegiatan, tidak ketinggalan. Di situ ada Marwan Batubara. Inilah putra terbaik bangsa. Kemudian Refli Harun, aku nggak tahu kenapa ini Refli Harun kategorinya putra terbaik bangsa. Apa dengan dipecat menjadi Komut BUMN 2 kali, itu menjadi kategori putra terbaik bangsa? Ya nggak tahu apa kategorinya. Kemudian Zainal Mohtar, kita tahu juga siapa dia, yang ngotot terus pengen makzulkan Jokowi, ujung-ujungnya ya jagoan dia pengen berkuasa. Ya kayak gitu kan, politik praktis namanya. Benyamin Saiman, ini adalah ketua MAKI, ya kita tahu Benyamin Saiman ya seringkali yang menyuarakan tentang korupsi dan lain-lain kata Amin Rais. Masih banyak lagi berarti dan lain-lain. Nah, orang-orang ini oleh Amin Rais disebut adalah putra terbaik bangsa. Putra terbaik bangsa. Nggak ada pun satu menteri yang dibilang oleh Amin putra terbaik bangsa. Padahal udah jelas-jelas menteri ya. Dan mendedikasikan dirinya untuk pembangunan negeri ini gitu ya. Misalnya, dia nggak nyebut Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR gitu ya. Putra terbaik bangsa. Enggak, dia nggak nyebut itu. Kenapa dia nyebut orang-orang atau nama-nama tadi? Supaya selevel Amin Rais bisa disebut juga tokoh terbaik bangsa Indonesia. Supaya tokoh terbaik bangsa itu ya tidak menyebut nama yang lain, menyebut nama Amin Rais, sehingga selevel dengan putra-putra terbaik bangsa yang tadi disebut oleh Amin Rais. Itu kira-kira strateginya. Serius lu Gri, tahu? Ya bisa dianalisakan bisa seperti itu. Ya, Amin Rais ini merasa tokoh terbaik bangsa loh, menyebut tokoh bangsa loh. Walaupun ketika diundang di pelantikan Prabowo Gibran di gedung MPR DPR RI, ya duduknya di barisan kedua, plolo. Pada saat di koridor ya, orang hiruk pikuk ya dia plolo matanya. Ya seorang diri ini plolo, ini tokoh terbaik bangsa ini. Nah, orang-orang ini dianggap punya data peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Mulyono dan keluarganya. Luar biasa nih. Karena dia juga meyakini Sisi Arfi itu kemarin juga katanya punya data itu. Oh, kok profesor mencernak peristiwa kayak begini aja nggak bisa ya? Sisi Arfi itu datanya data clipping. Begitu punya data clipping, nah kemudian dia membuat vote. Nah yang isi vote kan kelompok-kelompok kalian juga. Ya udah otomatis lah. Menang di votingnya Indonesia, udah otomatis lah. Sementara kelompok-kelompok
pencinta Jokowi atau pendukung Mulyono nggak tahu ada vote itu. Gimana sih lo? Ya sama, mungkin yang kalian sebut nama-nama tadi mempunyai data korupsi Mulyono dan keluarganya tak lebih dari data-data clipping. Hah? Data-data clipping yang dia kumpulkan. Ya, berita dari berbagai media mainstream. Berita pun juga sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya. Hah? Kayak begitu. Suruh ngusut. Ya setengah modiar lah. Ya, mereka putra-putra terbaik bangsa. Perlu dilibatkan untuk ikut menguliti Mulyono. Gue nggak ngerti pola pikir dan jalan pikirannya Amin Rais ini nih. Serius, apa? Jatuhnya asbun ya. Balik lagi. Ingat kata Presiden Prabowo. Profesor kita ini heran saya. Pinter-pinter sih. Tapi kok hatinya bodoh. Sebenarnya kalau nggak jadi presiden mau ngomong. Tapi kak hatinya goblok. Ya ini contohnya. Orang yang selama ini, kelompok-kelompok yang selama ini ya mengkacaukan negara ini dengan membuat gerakan-gerakan impeachment, kelompok-kelompok yang selama ini membuat gerakan pemakzulan Presiden sah Republik Indonesia ini dianggap putra-putra terbaik bangsa. Kalau pola pikirnya seperti ini mau dibawa kemana negara ini, Min? Lu profesor loh, Min. Profesor politik loh, Min. Apa ini memang cara-cara kalian? Pemikiran profesor politik untuk pengen berkuasa? Lu nyalon presiden aja nanti besok. Tahun 2029. Udah nggak pakai syarat apapun. Punya partai umat udah bisa. Nggak dapat kursi udah bisa ngusung sendirian. Nggak perlu berkoalisi. Nyalon presiden. Lu 2029 Min harus nyalon presiden. Buktikan semua omongannya lu itu menjadi fakta sehingga memperbaiki negara ini. Semua yang ada di otak lu itu kan konsep bagus menurut lu. Nah, itu aplikasikan. Lu menjadi presiden, terpilih, kemudian lu rubah negara ini menjadi lebih baik. Takut Amin Rais. Untung hari ini undang-undang subversinya sudah dirubah. Sudah diamandemen, sudah direvisi. Coba kalau ada undang-undang subversi. Habis kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti muncul lagi nih undang-undang subversi supaya negara lebih aman, lebih bisa membangun dengan baik, lebih fokus lagi dengan ide-ide pembangunan, ide-ide memajukan negara ini. Bukan hiruk-pikuk terus tiap hari mengkritik hanya untuk urusan perebutan kekuasaan. Ujung-ujungnya rebutan kekuasaan, ujung-ujungnya pengen dapat kesempatan, ujung-ujungnya pengen dapat jabatan dan kedudukan. Nggak ada lain dari itu. Gambleh terus pada. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, kita tahu tokoh terbaik bangsa adalah Amin Rais. Dan putra-putra terbaik bangsa adalah kelompok-kelompok orang yang selama ini pengen memazulkan Jokowi. Dan sampai dengan hari ini, mereka terus menyerang, memfitnah, menghina, dan merendahkan Jokowi beserta keluarganya. Dan herannya lagi, kekuasaan sudah berganti, sekarang udah presiden ke-8, Prabowo Subianto. Kenapa mereka tidak sekalipun berani menyerang Prabowo? Masih berharap dapat kesempatan. Masih berharap mendapat jabatan. Hah? Ya, soalnya satu sisi kalian menyerang Jokowi terus. Di lain sisi kalian memuja-muji Prabowo Subianto, menjilat habis Prabowo Subianto. Otak kalian kebaca semuanya. Nggak ada satupun yang berani mengkritik Prabowo. Coba kalau berani, kritik Prabowo sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.